Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita belajar Islam dari dasar, itu mengenal Islam dari perkara yang mendasar dalam agama ini. Dan kita sedang bicara tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman, dan kita sampai pada al-imanu birusul, iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, iman kepada para rasul itu termasuk diantara rukun-rukun iman, yang artinya rukun itu kalau tidak ada maka enggak sah. Orang yang mereka tidak beriman kepada rasul maka imannya batal, dia menjadi kafir yang mengeluarkan dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang rukun iman kepada Rasul itu diantaranya dalam ayat surat Al-Baqarah, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada, yaitu Rasulullah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua, yakni kaum mukminin dan Rasul sendiri beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dalam mengimani para rasul maka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Artinya semua rasul diimani tanpa kecuali. Adapun pembedaan bahwasanya Rasulullah SAW berbeda dengan para nabi yang lainnya dalam hal keutamaannya, maka ini adalah itu membedakan para nabi sesuai dengan apa yang Allah letakkan keutamaan terhadap para nabi tersebut. Bukan artinya membeda-bedakan para nabi. Membeda-bedakan para nabi itu artinya mengimani rasul yang satu kemudian mengingkari rasul yang lainnya. Itu adalah membeda-bedakan. Adapun kalau meyakini rasul ini lebih utama daripada rasul yang lainnya, maka itu adalah sesuai dengan apa yang Allah memang ini bedakan. Allah utamakan satu rasul di antara rasul yang lainnya. Ulul asmi adalah para rasul yang paling utama di antara semua rasul yang ada. Dan ulul asmi ini yang paling utama lagi adalah Khalilain, yaitu Nabiullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim. Di antara keduanya yang lebih utama lagi adalah, yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Membeda-bedakan seperti ini tidak termasuk membeda-bedakan yang terlarang. Itu pembedaan seperti itu sesuai dengan apa yang memang Allah ini bedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Tapi yang dimaksudkan dengan la nufarriqu baina ahadin min rusulih adalah mengimani satu nabi, mengingkari nabi yang lainnya. Mengimani Nabiullah Musa, mengingkari Nabiullah Isa. Mengimani Nabiullah Isa, mengingkari Nabiullah Muhammad SAW. Ini namanya membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lainnya.
Kemudian barang siapa yang dia mengingkari Rasul, maka dia telah kufur kepada Allah Ta'ala. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mereka mengingkari Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesatan yang sangat jauh. Termasuk kesatan adalah orang yang mereka mengingkari keberadaan para rasul yang telah diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari salah seorang nabi sama dengan mengingkari semua nabi yang ada. Karena mengimani seorang nabi menuntut mengimani semua nabi yang ada. Sehingga mengingkari seorang nabi sama dengan mengingkari semua nabi yang ada. Allah ketika menyebutkan tentang kaumnya Nabiullah Nuh, kaumnya Nabiullah Nuh itu yang diingkari waktu itu hanya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Tetapi bagaimana Allah mengungkapkan tentang kaumnya Nabiullah Nuh? Kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Kaumnya Nabiullah Nuh telah mendustakan semua para utusan. Padahal yang diingkari hanya satu rasul, yaitu Rasulullah Nabiullah Nuh. Tapi pengingkarannya kepada Nabiullah Nuh ini Allah ungkapkan dengan telah mengingkari semua para utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia mengimani seorang nabi, pasti akan mengimani semua nabi yang ada. Sehingga ketika mengingkari seorang nabi, pasti dia mengingkari semua nabi yang Allah telah utus. Demikian pula ketika Allah mengungkapkan tentang kaum Ad, kaumnya Nabiullah ini Hud, yang mengingkari Nabiullah Hud, Allah pun katakan dengan ungkapan kadzabat Adul mursalin. Kaumnya Nabiullah Hud itu kaum Ad telah mengingkari semua para utusan. Demikian pula ketika Allah mengungkapkan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Saleh, yang mengingkari Nabiullah Saleh, Allah ungkapkan dengan ungkapan kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud telah mengingkari semua para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa merasa mengimani satu rasul, maka menuntut mengimani semua rasul yang ada. Sehingga ketika dia mengingkari satu rasul, maka dia dianggap ini telah mengingkari semua rasul yang ada. Merasa mengimani Nabiullah Musa, merasa mengimani Nabiullah Isa, lalu dia mengingkari Nabiullah Muhammad SAW, maka dia telah dianggap kafir dengan semua nabi dan rasul. Karena seandainya betul dia mengimani Nabiullah Musa, pasti akan mengimani Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad SAW. Kalau betul dia mengimani Nabiullah Isa, pasti dia akan mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Itu pasti. Maka ketika dia mengingkari satu nabi, maka dia telah dianggap mengingkari semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Bapak sekalian, diutusnya nabi dan rasul itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar, yang merupakan bagian pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengambil sumpah dari jiwa manusia sebelum lahir, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka pun telah menyaksikan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Rabb kami dan kami menyaksikannya. Kemudian dalam rangka untuk kemudian mengingatkan tentang perjanjian fitrah mereka, setelah mereka lahir ke dunia, Allah pun mengutus seorang nabi yang mengingatkan tentang perjanjian mereka yang terdahulu, dan juga Allah menurunkan kitab-kitab untuk lebih menjelaskan lagi apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
ketika mengutus para nabi dan rasul, Allah katakan rusulan mubasyirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini datang dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka mengimaninya, mentaatinya. Maka disampaikan kabar gembira kepada mereka tentang jannah dan semua janji-janji Allah kepada orang yang mereka beriman dan taat. Wa mungdirin, dan juga para rasul menyampaikan kabar peringatan bagi orang-orang yang mereka durhaka, kufur, dan menyelisih jalan yang telah diajarkan oleh Nabi. Nabi turun ini atau datang ini dengan membawa hujjah, dengan membawa yaitu ajaran yang terang benderang, supaya nanti manusia tidak ada lagi yang beralasan di hadapan Allah bahwa dia belum mengetahui tentang agama Allah Ta'ala. Sehingga dengan kedatangan Rasul yang menyampaikan hujjah kepada mereka, kata Allah, li Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar manusia enggak punya alasan lagi di hadapan Allah kalau mereka belum mengenal ajaran Allah, tidak ada nabi yang menyampaikan, semuanya telah ditegakkan Allah, bahkan ajaran Allah sangat gamblang, sehingga Allah katakan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar orang yang mereka akan binasa setelah tegaknya hujah, setelah gamblangnya semua permasalahan, dan agar orang yang mereka pun ingin hidup di atas ini kejelasan ilmu sehingga mantap, kokoh, tidak ada keraguan itu lagi. Kemudian Bapak sekalian, akidah kita tentang para nabi dan para rasul juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mesti kita yakini tentang nabi dan rasul itu. Karena sebagian manusia mereka menuntut tentang nabi dan rasul itu ini aneh-aneh, atau juga sebagian orang mereka telah merasa mengimani nabi juga memiliki sikap yang aneh-aneh tentang para nabi. Maka akidah kita tentang nabi dan rasul terambil dari Al-Quran dan sunnah nabi, bagaimana Allah dan rasulnya menjelaskan tentang hakikat rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang para nabi itu mereka adalah makhluk, bukan pencipta. Mereka adalah hamba, bukan sesembahan. Mereka adalah manusia, bukan malaikat. Mereka juga terkadang mengalami sakit, kadang juga ini capek, lelah, kadang juga lupa. Intinya semua sifat-sifat yang ada pada manusia pun ada pada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, Allah memerintahkan nabi untuk menegaskan kepada manusia, qul innama ana basyarum mithlukum, katakan ya nabi kepada manusia, saya ini manusia biasa seperti kalian. Ya makan, ya minum, ya capek, ya butuh istirahat, ya berdagang untuk menghasilkan penghasilan dan seterusnya. Hanya nanti ada beda-bedanya secara khusus. Sehingga Nabi juga dikatakan Allah, wa ma arsalna min qablika minal mursalin innahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad dari kalangan para rasul kecuali setiap rasul itu juga layak kuluna ta'am, mereka juga makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar, artinya juga ke pasar, ya kadang berdagang, transaksi, karena itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan kalian satu dengan yang lain itu fitnah, ujian, apakah kalian ini akan bersabar. Rasul
ujian bagi manusia. Apakah dia akan beriman, mentaati Rasul, bersabar di atas ajarannya? Umat manusia ujian bagi Rasul. Apakah Rasul akan bersabar dalam mendakwai manusia, bersabar dengan gangguan-gangguan mereka? Orang tua ujian bagi anak. Apakah anak dia akan taat dan berbakti kepada orang tua? Demikian pula anak ujian bagi orang tua. Apakah orang tua akan melakukan pendidikan sebagai tanggung jawabnya terhadap anak? Suami ujian bagi istri. Apakah istri akan mentaati suami? Demikian pula istri ujian bagi suami. Apakah suami dia akan bertanggung jawab menjadi pemimpin sebagai pemimpin rumah tangga bagi istri, dan seterusnya. Atasbirun, kata Allah, apakah kalian akan bersabar dengan status Anda yang status manusia, status suami, status istri, status orang tua, status anak, status dai, status mat'um, status ulama, status juhala? Masing-masing membutuhkan kesabaran untuk dia bisa mewujudkan sesuai dengan posisinya di atas jalan yang lurus, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah bicara tentang Nabiullah Isa, Nabiullah Isa itu hamba yang juga melakukan hal-hal yang dilakukan hamba Allah yang lainnya. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad halat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah. Tidak lain Al-Masih ibnu Maryam itu adalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul sebelum, yaitu Nabiullah Isa. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu seorang wanita yang sangat jujur. Kana yakulanit ta'am. Ibunya dan Nabiullah Isa dua-duanya mereka juga makan makanan. Ayat ini selain menjelaskan kedudukan Isa adalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan juga sekaligus membantah keyakinan batil orang Nasrani. Seandainya Nabiullah Isa itu dianggap Tuhan, kok Nabiullah Isa makan? Tuhan kok makan? Bagaimana Tuhan kok makan? Lalu dia nanti juga akan lapar, nanti dia juga akan mengeluarkan kotoran ke belakang. Gimana dianggap Tuhan kok mereka makan, kemudian membuang kotoran, kemudian juga lapar? Ini nggak pantas sama sekali untuk mereka dijadikan Tuhan. Memang Nabiullah Isa bukan Tuhan. Nabiullah Isa memang adalah hamba Allah, utusan Allah, sebagaimana utusan Allah yang telah berlalu yang lain-lainnya. Kalau Nabiullah Isa penciptaannya dianggap aneh, maka Nabiullah Adam lebih aneh lagi. Karena Adam tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, sehingga Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Ada makhluk atau ada manusia yang tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, contohnya Adam. Ada manusia tercipta tanpa ibu, contohnya adalah Hawa yang diciptakan dari bagian tulang rusuknya Adam. Yang tercipta tanpa ayah, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Yang tercipta dengan ayah dan ibu kita ini semuanya. Sehingga tidak ada yang aneh. Yang ini merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menegaskan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang telah memberikan aku makan dan minum. Artinya saya nabi, saya juga makan, saya juga minum seperti manusia yang lainnya. Hanya bila adalah utusan Allah yang Allah berikan ke hal-hal yang khusus berkaitan dengan kenabian Nabiullah Ibrahim. Demikian juga para nabi itu juga menikah.
sunnah dalam kehidupan ini untuk berlangsungnya kehidupan adalah dengan menikah, karena dengan menikah akan berketurunan sehingga akan silih berganti menggantikan generasi yang ada di tengah-tengah, yaitu manusia, sehingga manusia akan bersilih berganti dengan generasi berikutnya melalui sunnah pernikahan. Oleh karena itulah kata Allah tentang para nabiullah, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum aswajan wa dzurriyyatan, dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau ya Muhammad, yang kami jadikan para rasul itu bagi mereka aswajan, pasangan-pasangan, yaitu bersuami istri, wa dzurriyyatan, dan juga mereka berketurunan. Karena ini sunnah kehidupan yang akan menjadikan kehidupan itu berlangsung silih berganti. Kalau kemudian pengen menjadi orang yang suci tapi tanpa menikah, ya bubar, kehidupan ini akan bubar. Lalu dari mana akan turun anak turun yang akan menggantikan kita? Karena kita itu akan menuju kepada titik lemah dan kemudian mati. Kalau nggak ada keturunan berarti akan habis ini kehidupan dunia itu. Maka sunnah para nabi pun mereka adalah menikah. Maka Allah katakan, orang yang pengen mereka dekat dengan Allah, menjadi orang yang suci dengan tidak kawin, yang pertama itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Maka Allah menamai tentang perbuatan Nasrani, para pendeta yang mereka tidak menikah, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Itu adalah bid'ah rahbaniyah, itu bid'ah yang mereka lakukan, yang Allah tidak pernah membuat ketetapan ajaran seperti itu. Maka Nabi juga mengingkari sahabat yang dalam rangka mereka memperbanyak ketaatan, tidak disibukkan dengan urusan-urusan kehidupan rumah tangga, pengen mereka punya grundelan, pengen tidak kawin. Yang satu bilang, amma ana fa'asumu wala ubtir, aku akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Amma ana ini, adapun aku akan salat terus, fa'usalli walam arkut, aku pengen salat malam terus dan tidak tidur. Amma ana la tasawwaju nisa, adapun aku tidak ingin menikahi wanita. Grundelan orang ini didengar oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, antumul ladzi qultum kada wa kada, kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Kata Nabi, wallahi inni la a'lamukum billah wa atqakum lah, demi Allah saya ini orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi ini asum wa uftir, fasum wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Fausalli wa arkut, aku salat dan aku pun juga tidur. Wa tasawwaju nisa, aku juga menikahi para wanita. Lalu Nabi menegaskan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang dia benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Nikah itu termasuk bagian sunnah para nabi, sehingga pengikut para nabi mereka adalah orang yang menikah, dan mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sengaja tidak menikah. Itu perkara yang diingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara doa para nabi pun juga diantaranya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim dalam doanya? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan kami orang menegakkan salat dan juga anak turunku yang selalu mereka juga menegakkan salat. Anak turun artinya para nabi itu berketurunan. Bahkan Nabi memerintahkan kita tazawwajul wadud dal walud, nikailah wanita-wanita yang al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang peranak, yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam, aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya yaitu umat. Sehingga Nabi sangat ingin umatnya yaitu anaknya banyak,
tapi tentu anak-anak keturunan yang berkualitas, banyak dan berkualitas, menjadi umat-umat kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pula akidah kita tentang para nabi dan rasul, para nabi itu mereka seperti makhluk yang lainnya juga mengalami kematian. Maka di antara batilnya orang berkeyakinan Khidir itu adalah masih hidup, belum mati. Maka kalau para nabi aja mati, apalagi Khidir yang bukan nabi. Kalau para rasul aja mati, apalagi Khidir yang bukan nabi. Maka tidak ada makhluk yang kekal di muka bumi, kata Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Di hari wafatnya Nabi, yang para sahabat dibuat sangat, yaitu termangu, nggak ada yang mereka berbicara, mereka dibuat betul-betul suasana yang sangat jiwa mereka bercampur aduk, nggak karuan. Sampai Umar bin Khattab pun yang sesungguhnya telah mengetahui dekatnya ajal Nabi, hari itu seakan Umar tidak yakin Nabi telah wafat. Sambil menghunus pedangnya, Umar mengancam barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat akan aku penggal. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq memastikan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka ini kain kafan mukanya, dicium keningnya, dipastikan Nabi telah wafat. Maka Abu Bakar pun kemudian keluar menemui manusia dan pidato di hadapan mereka, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Rasul memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, membimbing manusia bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi Rasul adalah manusia biasa yang juga akan mengalami kematian, punya batas umur. Maka lalu dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau akan wafat sebagaimana manusia yang lainnya telah wafat pula. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidak lain Muhammad itu hanyalah seorang rasul sebagaimana telah berlalu para rasul utusan Allah yang lainnya. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau dia terbunuh, kalian akan murtad kembali? Para sahabat yang mendengar ayat ini seakan-akan ayat ini baru turun, padahal telah mereka hafalkan di dada-dada mereka. Dan ini juga termasuk diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang keimanannya jauh melampaui yang lain-lainnya dari awal sampai akhir. Maka di sini ayat ini menegaskan bahwasanya para rasul pun akan mengalami yaitu kematian. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Ya Muhammad, kami tidak pernah membuat manusia itu sebelum engkau ada yang kekal. Enggak ada yang kekal manusia, walaupun nabi, mereka semuanya akan mengalami kematian. Afa immitta faumul khalidun, apakah engkau akan mati sedangkan mereka kekal? Enggak ada makhluk yang mereka ini kekal, semuanya akan ini mengalami kematian, termasuk ini para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara akidah kita tentang para rasul pula adalah, di antara para rasul mereka ada yang dihadapkan dengan ujian-ujian, dan rata-rata ujian mereka adalah ujian yang berat. Bahkan ujian terberat adalah para nabi dan para rasul. Di antaranya adalah ujian mereka diusir oleh
kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, bahkan akan dibunuh oleh kaumnya, sebagaimana yang menimpa para nabi dan para rasul dan termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Berapa banyak nabi yang dibunuh, berapa banyak nabi yang diingkari, yang dimusuhi oleh kaumnya sendiri sampai ratusan tahun. Nabiullah Nuh 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan pengikut kira-kira 80 orang. Berapa? Kalau 80 orang itu dengan rentang dakwah 950 tahun, berarti untuk mendapatkan satu orang butuh berapa tahun, ikhwan? Kalau di rata-rata berapa itu? 80 orang itu dengan rentang dakwah 950 tahun. Untuk dapat satu orang rata-rata butuhkan berapa tahun? Ya puluhan tahun, jelek banget. Kalau nggak bersabar tidak akan dia yaitu eksis dalam berdakwah. Sampai Nabiullah Nuh merasa jalan buntu yang dihadapinya untuk yaitu mengembangkan dakwah kepada mereka. Sampai Nabiullah Nuh kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan engkau sisakan seorang pun di muka bumi ini dari kalangan orang kafir. Seandainya engkau sisakan mereka, mereka hanya akan menyesatkan manusia yang lainnya, dan mereka ini wala yalitu illa fajiran kafaran, tidaklah melahirkan anak kecuali anaknya itu dari kecil sudah dikader untuk menjadi kafir, untuk menjadi fajir. Sehingga yang ada adalah anak lahir, tumbuh, berkembang, kemudian dewasanya menjadi musuh, memusuhi dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam. Hingga Allah kemudian ludeskan kaumnya Nabiullah Nuh, kecuali orang mereka beriman bersama dengan Nabiullah Nuh yang naik kapalnya Nabiullah Nuh. Seperti Rasulullah SAW diantaranya Allah katakan tentang para nabi, wa qala alladziina kafaru li rusulihim, dan orang-orang kafir berkata kepada para rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir mengatakan kepada para rasul, benar-benar kami akan keluarkan kalian dari negeri kami atau kalian kembali kepada agama kami. Sehingga permusuhan orang kafir itu, mereka terkadang dendam dan terkadang ideologi. Dan yang paling mendasarkan ideologi kekafiran mereka. Yang namanya orang kafir tulen, mereka tidak akan pernah ridha dengan ini keimanan kaum mukminin. Bahkan permusuhan mereka tidak ada lain kecuali karena orang mukmin, hanya karena beriman kepada Allah Ta'ala, bukan karena ingin merebut hartanya, bukan karena ingin merebut kekuasaannya, bukan karena ingin merebut dunia mereka, tapi semata-mata adalah karena imannya mereka kepada Allah Ta'ala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kecuali semata-mata karena kaum mukminin beriman kepada Allah yang maha terpuji, sehingga semata-mata imannya mereka melakukan permusuhan kepada kaum mukminin. Sebagaimana Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat, Nabi dan para sahabat itu tidak mengancam ekonomi mereka, tidak mengancam kekuasaan mereka. Bahkan seandainya mau, Nabi ditawari menjadi orang yang paling berkuasa, menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang bisa milih wanita yang mereka inginkan, tapi dengan syarat jangan mendakwahkan tauhid, jangan berdakwah ini tauhid. Sehingga ketika mereka tawarkan, ya Muhammad, apa yang kamu kehendaki sih dengan dakwah ini? Kalau anda pengen ini jadi penguasa, akan kami aklamasi mengangkat anda sebagai pemimpin, dan kami semuanya sepakat untuk
mentaati kamu. Kalau anda pengen jadi orang kaya, akan kami kumpulkan hartanya Quraisy sehingga kamu jadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu pengen perempuan, kami akan pilihkan anda mana wanita yang paling anda ini sukai. Apa kata Nabi di antara ucapan yang sangat terkenal? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atrukuh. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tapi dalam rangka supaya aku meninggalkan dakwah tauhid ini, oh tidak akan aku tinggalkan. Sampai Allah kemudian memenangkan urusan dakwahku atau Allah menghancurkan aku dengan urusan dakwah ini. Sehingga semata-mata permusuhan mereka adalah karena yaitu keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Rasulullah SAW diusir dari kampungnya Mekah, bahkan disayembarakan. Yang bisa menangkap Muhammad mati atau hidup 100 unta, sehingga Suraqah bin Malik sangat ambisius banget untuk kemudian menangkap Rasulullah SAW. Sampai ketika dia tahu Nabi berjalan di sepanjang pesisir, dia kejar. Bahkan ketika tinggal jaraknya itu tinggal beberapa langkah, yang Abu Bakar yang menemani Nabi sudah sangat teratapan sekali. Nabi tetap saja tenang-tenang, dan setiap Suraqah mendekati Nabi selalu kudanya terperosok, membuat dia kemudian terpelanting. Kemudian bangkit lagi, ngejar lagi, terperosok lagi sampai kapok. Sampai Suraqah kapok di dalam mengejar Nabi. Bos sekalian, demikian juga Nabiullah Ibrahim diusir dari negerinya, dan juga sebagai nabi mereka bunuh. Nabiullah Yahya dibunuh dan nabi-nabi yang semisalnya. Maka keyakinan kita tentang para rasul, mereka juga yakni meninggal. Nabi sebagai manusia biasa, ya ini mereka adalah yaitu wafat. Kemudian adapun sekalipun Nabi adalah manusia biasa, tapi ada hal-hal khusus yang Allah ini istimewakan Nabi yang tidak ada pada makhluk yang lainnya. Satu kekhususan Nabi itu, yang khusus bagi Nabi adalah wahyu. Maka ketika Allah memerintahkan Nabi menyampaikan pada manusia, innama ana basyarun mislukum, saya ini manusia kayak biasa kayak kalian, tapi yuha ilayya, tapi aku diwahyukan, Allah mewahyukan kepadaku, diwahyukan kepadaku. Sehingga Allah turunkan wahyu kepada Nabi yang tidak Allah turunkan kepada yang lainnya. Kalau ada orang mereka itu mengatakan mendapatkan wahyu, betul, tapi dia adalah wali setan, wahyunya dari setan. Ketika Ibn Abbas itu dilapori bahwasanya Musailamah Al-Kadzab dia mendapatkan wahyu benar. Lalu dibacakan ayat, syaitan itu layuhuna ila auliyaihim. Para syaitan itu mereka mewahyukan kepada para wali-walinya, sehingga para nabi palsu pun, para dukun, kalau mereka mengeklaim mendapatkan wahyu, mereka dapat wahyunya dari setan. Adapun para nabi, wahyunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini ada dalam bentuk ini, terkadang Allah bicara langsung kepada Rasul. Nabi Musa diajak bicara langsung kepada oleh Allah Ta'ala. Demikian pula diantaranya Rasulullah SAW juga ini pernah ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang melalui malaikat, sehingga mendapatkan wahyu dari para yaitu malaikat. Dan beberapa cara yang Allah telah yaitu beriterangkan tentang cara Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah para nabi ini adalah maksum, terjaga dari kesalahan, sehingga tidak ada celah untuk mencela Nabi dari sisi buruknya akhlak,
kesalahan yakni yang tercela. Nabi dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi masih usia remaja, maka Nabi pernah punya keinginan kumpul-kumpul dengan pemuda Quraisy, karena di sana ada orang yang sedang mantu, yang biasa ada nyanyian dan ada joget-joget. Lalu ketika Nabi telah sampai ke tempat itu, Allah buat Nabi tertidur pulas sehingga tidak menikmati apa-apa sampai terbangunkan oleh teriknya matahari. Datangnya malam, kemudian sampai tertidur pulas, kemudian sampai dibangunkan dengan teriknya matahari. Dan itu terjadi 2 kali. Dan setelah itu Nabi sama sekali nggak punya keinginan apapun yang berkaitan dengan hal yang buruk. Ini termasuk diantara penjagaan Allah, sehingga betul para nabi terjaga dari awal, ini akhlak mereka, sehingga tidak ada celah bagi manusia untuk mencela dari sisi akhlak pribadi Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekalian, nggak ada istilah nabi itu bekas preman, nabi itu bekas begal, nggak ada. Tapi kalau ulama ada. Ibnu Mubarak itu bekas perampok yang ditakuti oleh manusia, yang kemudian bertaubat dan bahkan menjadi ulama yang ini sangat tangguh, ulama yang sangat alim. Tapi kalau Nabi nggak ada bekas preman, bekas begal, bekas ini orang uraan, nggak ada. Nabi mulus dari kecil sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga betul-betul manusia pilihan yang orang tidak akan punya celah untuk mencacat, yaitu Nabi. Di antara keistimewaan Nabi itu adalah pula kalau Nabi itu tidur, matanya memang itu tertidur merem, tapi hatinya tidak tidur. Inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa. Para nabi itu mereka matanya tidur, wala tanamu qulubuna, tapi hati kami tidak tertidur. Kemudian diantara pula kekhususan para nabi adalah nabi ketika mau meninggal ditawari, mau pengen tetap di dunia atau pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nabi juga ditawari oleh Allah taala, lalu nabi mengatakan ar-rafiqul a'la, yang menunjukkan nabi memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kekhususan Nabi adalah ketika Nabi ini meninggal, maka dikuburkan di tempat di mana Nabi wafat. Maka sepeninggal Nabi ada sesuatu yang para sahabat kemudian kebingungan. Satu, saat memandikannya itu pakai dilepas bajunya atau enggak. Yang kedua, Nabi kemudian mau dikuburkan di mana? Tetapi semuanya kemudian diputuskan dengan nas yang pernah didengar oleh para sahabat yang lainnya. Dan ketika para sahabat berselisih, begitu mendapatkan nas, maka mereka cepat kemudian mengikuti nas tersebut. Dan ini merupakan bagian ketunduk patuhan yang merupakan bentuk keimanan yakni mereka. Sehingga Nabi pun dikuburkan di kamar Aisyah meninggalnya, sehingga bukan dikuburkan di masjid. Sekarang memang posisinya kayak di dalam masjid, tapi aslinya bukan di dalam masjid, asalnya bukan di dalam masjid. Pengembangan menuntut kemudian Nabi masuk dalam masjid, tapi dipagar lapis sampai lapis 3. Dan beberapa keistimewaan yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat sekalian. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.